warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari dengan stambuk A1P11907. Baik, saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lalu-Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang perencanaan pembelajaran geografi. Dalam video kali ini, ada beberapa indikator yang saya akan bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Sebelum memasuki pengertian perencanaan pembelajaran, saya akan membahas mengenai pengertian belajar, pengertian perencanaan. Indikator yang kedua yaitu tentang standar kompetensi atau SK. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya yaitu indikator, kemudian tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Itulah beberapa indikator yang saya akan bahas dalam video kali ini. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu tentang pengertian perencanaan itu apa. Baik. Pengertian perencanaan menurut scholar bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya, yang diperpanjang dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Pada teori ini, perencanaan menentukan pada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang, disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian menurut Robin menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dalam definisi ini memiliki asumsi bahwa perubahan selalu terjadi. Jika dilihat dari kedua penjelasan tersebut, dapat memperhatikan rumusan dan tekanan yang berbeda, namun pada hakikatnya kedua bermakna sama, yaitu sama-sama ingin mencari dan mencapai tujuan yang akan datang. Jadi, pada hakikatnya, perencanaan dapat kita rumuskan, yaitu suatu cara untuk memuaskan, untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah dan antisipasi guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi pengertian mengenai perencanaan. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berasal dari kata belajar, yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berusaha atau perubahan tingkah laku atau tangkapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan seseorang itu belajar. Berikut adalah pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut Hamzah B. Uno menyatakan pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perencanaan, desain, sebagai usaha untuk menjelaskan, sehingga dalam belajar siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru, tetapi juga dengan segala sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, menurut Wina Sanjaya, pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada, baik potensi yang bersumber dari siswa itu sendiri maupun di luar dari siswa itu sendiri, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
Dari kedua pengertian, perencanaan, dan pembelajaran yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dari perencanaan pembelajaran. Maka, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hal ini dapat berproses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang berisi tentang dokumen tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut, yang mana yang pertama itu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses pembelajaran, artinya suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarang, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga peran guru dan siswa sangat penting dalam proses perencanaan pembelajaran, karena ketika guru menjelaskan, maka harus adanya interaksi antara siswa tersebut guna terjalinnya proses pembelajaran dengan baik. Kemudian karakteristik yang kedua, di mana karakteristik yang kedua ini membahas tentang perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Maksudnya, di sini guru lebih menitikberatkan pada perubahan tingkah laku siswa agar siswa dapat mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik tentunya. Kemudian karakteristik yang ketiga atau yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya itu perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya di sini sesuai dengan kebutuhan, yaitu sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, sehingga guru tidak terlalu menitikberatkan siswa harus tahu segalanya, tetapi guru harus membantu dan membimbing agar siswa tersebut dapat memahami dan mengetahui tentang materi-materi yang telah diajarkan guna mencapainya proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran dengan baik. Ya, itulah tadi pengertian dari perencanaan pembelajaran, baik dari pengertian belajar maupun pengertian perencanaan. Semoga dari materi ini kita dapat mengetahui tentang perencanaan pembelajaran tersebut. Berikutnya yaitu indikator yang kedua, di mana indikator yang kedua ini membahas tentang standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi atau SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan mencapai pada setiap kelas maupun semester pada suatu mata pelajaran. Mengapa demikian? Karena standar kompetensi atau yang disingkat dengan SK tidak dapat diubah karena harus menyesuaikan berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan. Misalnya seperti sekarang ini yaitu kurikulum K13, di mana siswa lebih ditekankan untuk aktif ketimbang guru, di mana guru pada kurikulum K13 ini sebagai fasilitator saja, pengarah, dan yang lebih berperan aktif yaitu siswa, di mana siswa harus mampu menjelaskan materi-materi yang telah disajikan, mengevaluasi materi, menganalisis materi, dan adanya jalinan interaksi antara siswa dan siswa, sehingga guru hanya memfasilitasi dan mengarahkan serta membenarkan
apa yang telah menjadi argumen antara siswa dan siswa itu sendiri. Kemudian, menurut Arsmanto pada tahun 2004 menyatakan bahwa kompetensi adalah skill atau kualitas individu untuk melaksanakan tugas yang dihubungkan dengan pekerjaannya. Dalam Mulaya menyatakan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan aspirasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Seandai hal tersebut, William Susilo menyatakan kompetensi atau individu adalah kombinasi pengetahuan, kemampuan, atau keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang atau karyawan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan yang baik dengan saat ini mampu masa yang akan datang. Nah, maksudnya ini siswa ketika mendapat informasi, dia dapat mengubah secara skill, kemampuan, keterampilan, dan pemahaman guna untuk mencapai kecakapan mereka dan dapat berkembang di suatu hari nanti. Maka dari itu, siswa dituntut harus lebih produktif dan harus lebih aktif daripada yang sebelumnya. Dan siswa di sini dituntut untuk mengetahui apa-apa yang telah ada dalam kurikulum agar terjalinnya proses pembelajaran yang sesuai. Kemudian indikator yang ketiga, di mana indikator yang ketiga ini membahas tentang komponen dasar atau KD. Rencana pembelajaran atau disebut dengan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengetahui kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru pada suatu pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, berkreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, mengapa RPP sangat penting dalam dunia pengajaran? Dari RPP kita dapat mengetahui langkah-langkah prosedur pembelajaran serta memudahkan peserta didik tentunya. Dalam pembuatan RPP di situ sudah ditentukan, sudah dibuatkan langkah-langkah pelajaran apa yang akan kita bawakan nantinya. Selain itu juga siswa lebih memahami mengenai materi-materi dan cocok untuk proses pembelajaran, khususnya proses diskusi, di mana siswa dapat mendiskusikan materi-materi yang telah dicantumkan dalam RPP. Kemudian RPP juga sangat peran penting dalam proses pengajaran guru, karena dari RPP maka akan terjalinnya atau terbentuknya proses pembelajaran yang sesuai dengan silabus dan kurikulum. Sehingga kompetensi itu sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran tersebut. Selain itu juga ada beberapa aspek dalam kompetensi sebagai tujuan, antara lain yaitu yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yaitu kemampuan dalam kognitif. Mengapa kita harus mengetahui pengetahuan? Iya, karena pengetahuan itu merupakan salah satu hal atau faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan. Dari mana guru dapat mengetahui kemampuan atau pengetahuan siswa itu? Dengan cara guru dapat melakukan evaluasi dengan melakukan interaksi tanya jawab, melakukan ulangan harian, tertulis maupun lisan. Nah, dari situlah guru dapat mengetahui kemampuan siswa itu, apakah siswa itu mampu memahami materi yang telah diberikan ataupun tidak. Kemudian aspek yang kedua yaitu membahas tentang pemahaman, yaitu
kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Pemahaman ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena ketika seorang guru menjelaskan panjang lebar tetapi siswa tidak dapat memahami, maka itu akan sia-sia, sehingga guru di sini lebih menekankan agar siswa lebih berperan aktif, karena ketika siswa sendiri yang dapat berpikir, maka pemahaman itu lebih tertanam dan lebih mudah dipahami. Kemudian aspek yang ketiga yaitu tentang kemahiran atau skill. Nah, skill ini kita dapat lihat dalam pembawaan materi, misalnya diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Skill dalam arti public speaking. Ketika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik, menggunakan bahasa dengan baik, maka ia memiliki public speaking atau skill yang baik dalam penyampaian materi tersebut, sehingga guru dapat mengetahui skill siswa dari public speaking itu sendiri. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu tentang sikap. Nah, mengapa sikap penting? Dalam kurikulum K13 yang diutamakan ini bukan pengetahuan, bukan tentang seberapa pintarkah siswa itu, tapi sikap. Karena pada dasarnya anak-anak sekarang memiliki moral dan sikap sangat menurun, sehingga dalam kurikulum K13 ini guru lebih menilai sikap siswa, di mana siswa itu menghargai, berpakaian dengan rapi, mengikuti aturan sekolah, mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, dan menjaga nama baik sekolah. Itu yang paling penting. Kemudian minat. Nah, mengapa minat masuk dalam tujuan pembelajaran? Ketika siswa tersebut tidak memiliki minat belajar, maka informasi yang telah diberikan oleh guru tersebut maka tidak akan terserap oleh siswa, karena minat belajar mereka sangat minim, sehingga guru di sini harus membuat suatu metode atau model pembelajaran yang berbeda agar siswa tersebut memiliki minat belajar yang sangat tinggi dan dapat mengetahui atau menerima pembelajaran tersebut dengan baik. Ya, itulah mungkin penjelasan mengenai kompetensi dasar. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu tentang indikator. Nah, indikator merupakan penandaan pencapaian KD atau kompetensi dasar. Mengapa demikian? Karena perubahan perilaku dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur atau dapat berobservasi. Nah, mengapa demikian? Indikator merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Ketika tidak ada indikator, maka proses pembelajaran itu akan berkurang atau tidak sistematis nantinya. Kemudian menurut Dapeng, indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik. Sedangkan menurut E. Mulyasa, indikator merupakan penjabaran atau kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang telah dilakukan atau ditimbulkan oleh peserta didik. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik suatu pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan juga dirumuskan dalam rapat kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi sehingga dapat digunakan sesuai dengan dalam penyusunan alat penyajiannya. Sehingga indikator ini sangat penting dalam dunia pengajaran, sehingga calon guru atau guru-guru lebih menekankan dalam indikator tersebut dalam melakukan proses
belajar dan pengajaran. Jadi, dari beberapa penjelasan tersebut, maka indikator dapat disimpulkan merupakan kemampuan dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai kecakapan hasil pembelajaran dan juga dijadikan topik ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok pembahasan dan mata pembelajaran itu sendiri. Sehingga guru harus mengetahui kemampuan siswa, pemahaman siswa dari indikator tersebut. Dalam pengembangan indikator perlu mempertimbangkan di mana yang pertama itu tentang tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu tentang karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang terakhir yaitu tentang potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan khususnya yang ada di tempat atau lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian dapat dirumuskan dua indikator sekaligus. Yang pertama yaitu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Kemudian yang kedua yaitu indikator penilaian yang digunakan dalam penyusunan kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Selanjutnya yaitu fungsi dari indikator. Fungsi dari indikator itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KD. Indikator berfungsi sebagai yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi belajar. Mengapa sebagai pedoman dalam mengembangkan materi belajar? Karena pembelajaran atau pengembangan materi belajar harus sesuai dengan indikator yang telah ditentukan berdasarkan kurikulum. Yang dikembangkan indikator yang dirumuskan secara cermat dan memberikan arahan dengan pemahaman materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungannya. Sehingga dari pedoman yang mengembangkan materi pembelajaran ini sesuatu fungsi dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat memudahkan peserta didik nantinya dalam melakukan atau dapat menyerap informasi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan belajar. Nah, mengapa penting guru dapat mendesain pembelajaran tersebut? Karena secara efektif dan kompetitif dapat dicapai serta maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang diberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, sehingga guru di sini lebih ditekankan untuk bagaimana caranya membuat desain pembelajaran itu secara menarik dan memudahkan siswa yang telah disampaikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjukkan pencapaian ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan kemampuan kompetensi secara maksimal. Nah, mengapa ini penting dalam memilih bahan ajar? Karena seorang guru harus menyesuaikan dengan jenjang sekolahnya. Misalnya seperti tingkatan SD, SMP, SMA itu memiliki tingkatan yang berbeda. Contohnya seperti SD kelas 1 dan kelas 2 itu memiliki tingkatan yang berbeda, di mana dalam SD kelas 1 pembelajaran baca, berhitung, dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk dalam kelas 2 yaitu guru harus mengubah metode pembelajaran, yaitu seperti belajar menjumlahkan, mengurangkan,
atau penggabungan dari penjumlahan dan pengurangan tersebut. Maka dari itu, guru harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan siswa. Contohnya, pembelajaran di SMP akan berbeda dari tingkatan yang di SMA. Mengapa demikian? Karena dari SMA lebih tinggi tingkatannya ketimbang SMP, sehingga guru harus pintar-pintar memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan atau kelas. Kemudian fungsi yang keempat yaitu tentang pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, mengapa penting dalam penilaian pembelajaran indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar merupakan rancangan penilaian yang memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian seperti perkembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mencakup pada indikator penyampaian yang dikembangkan sesuai dengan SK dan KD. Nah, mengapa demikian? Karena hasil belajar sangat penting, yaitu penting dalam hasil akhir, misalnya seperti di penghujung semester, yaitu guru harus mengevaluasi siswa, misalnya melakukan ujian, ulangan, dan praktek lain sebagainya, guna untuk memperoleh hasil atau pemahaman yang telah diberikan oleh siswa itu sendiri, dan mengetahui seberapa pahamkah siswa dalam memahami materi yang telah dijabarkan oleh gurunya. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kegiatan penyusunan rancangan pembelajaran atau RPP merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran siswa dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses. Disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rancangan pembelajaran atau disebut dengan RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang tersebut. Menurut Magar tahun 1962 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi. Sedangkan menurut Denskes dan Kaval tahun 1981 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu persyaratan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Meskipun para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjukkan pada esensi yang sama, yaitu di mana tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di mana ketika siswa mengikuti pembelajaran tersebut, maka siswa akan menambah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik yang menarik untuk digarisbawahi, yaitu dari pemikiran Kem dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tulisan. Hal ini mengandung implementasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tulisan, misalnya seperti melakukan evaluasi ulangan harian maupun ulangan tengah semester. Itu yang dimaksud menurut David dan Kem. Kemudian indikator yang berikutnya yaitu tentang
metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini memiliki pengertian sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan atau yang disebut dengan RPP tadi. Dari yang praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal yang telah ditentukan atau yang telah dibuat berdasarkan perencanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Maka RPP itu sangat penting perannya dalam dunia pendidikan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.